Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya masih menggembalakan di salah satu gereja beberapa tahun yang lalu, mungkin sekitar 20 tahun yang lalu, saudara, ada satu keluarga muda, ya, suami istri keluarga muda yang datang dan berkonsultasi mengenai pergumulan mereka. Keluarga muda ini punya pergumulan karena si istri memiliki sebuah penyakit yang sedang dia derita dan sedang diterapi untuk kesembuhan. Nah, tetapi di sisi yang lain, suami istri ini merindukan supaya mereka punya anak, punya keturunan. Terapi yang dijalani oleh ibu muda ini membuat dia kemungkinan sulit untuk saat itu punya anak atau hamil, sehingga mereka bergumul. Apakah mereka harus berhenti menjalani terapi? Ibu muda ini berhenti menjalani terapi, lalu berdoa untuk diberi buah kandungan, atau mereka terus menjalani terapi, lalu menunda punya anak. Pergumulan yang lain adalah biaya pengobatan daripada ibu muda ini ditanggung oleh keluarga daripada si ibu ini. Sehingga ketika mereka bertanya kepada keluarga itu, bahwa bagaimana kalau mereka berhenti terapi, ibu itu, atau maksud saya keluarga daripada ibu muda itu, marah besar. Dia berkata, di terapi sudah berjalan separuh jalan, harus tuntas. Nah, ketika konsultasi kepada saya, sebagai gembala, sebagai pendeta pada saat itu, saya bertanya kepada mereka, kalian beban kerinduannya apa? Kita tahu bahwa para medis, dokter itu juga berkat Tuhan, alat Tuhan, hamba Tuhan. Tuhan memakai dia medis untuk menolong kesembuhan. Tetapi apakah kalian juga percaya mujizat Tuhan? Lalu mereka berkata mereka percaya. Kalau begitu, mari ambil pilih keputusan. Lalu saudara-saudara, mereka berkata mereka putuskan percayai mujizat Tuhan dan berhenti meneruskan terapi itu. Proses kesembuhan penyakit yang diderita ibu muda. Kami berdoa. Mereka pulang dengan hati yang mantap, teguh, percaya kepada Tuhan. Hari ini saya mau sampaikan, keluarga muda ini setelah dikaruniai 3 orang anak, yang saat ini usianya sudah remaja, ada pemuda. Terapi itu mereka tidak terus. Walaupun mendapatkan perlawanan dari keluarga yang membiayai. Mujizat terjadi bagi keluarga muda. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hari ini Tuhan berkata kepada kita, jangan takut, percaya saja, mujizat masih ada. Jangan takut, percaya saja, mujizat masih ada. Pernyataan Tuhan Yesus ini dilandasi daripada kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Markus pasal 5. Di dalam Markus pasal 5, firman Tuhan berkata dalam ayat 21 dan 23 berbunyi demikian. Saya bacakan untuk kita semua, Markus pasal 5 ayat 21 dan 23 bunyinya demikian. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Jairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Saudara-saudara, firman Tuhan ini berkata, ada seorang kepala rumah ibadat
namanya Jairus. Dan dia punya pergumulan. Pergumulannya begitu berat. Karena dia berkata dalam firman Tuhan ini, anakku perempuan sedang sakit. Hampir mati, datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Orang Batak berkata, anak hidup hamorangku. Artinya, bagi orang tua, anak itu adalah sesuatu yang berharga. Jadi kalau seorang anak sakit, hati ayahnya, hati ibunya, itu menderita. Seorang ayah, seorang ibu kalau melihat anaknya, mereka akan berjuang supaya anak itu bisa sakit. Bisa sembuh. Jadi anak yang sakit itu diperjuangkan oleh ayahnya dan ibunya supaya sembuh. Dan inilah yang dilakukan oleh Jairus. Dia datang tersungkur di hadapan Tuhan Yesus. Tersungkur artinya saudara-saudara itu sama dengan menyembah. Bayangkan seorang yang punya status sosial yang tinggi di masyarakat. Kepala rumah ibadat. Dia rela merendahkan dirinya. Dia rela menghinakan dirinya di depan banyak orang. Padahal kalau pada zaman itu, Yesus itu hanya seperti manusia biasa saja. Yang seorang guru yang terkenal pengajar, terkenal sebagai orang yang membuat kesembuhan. Kalau kita hari ini mengenal Yesus sebagai Raja, hari ini kita mengenal Yesus sebagai Tuhan. Tapi pada zaman ketika Jairus bertemu dengan Yesus, orang tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan. Orang hanya mengenal Yesus sebagai seorang rabi dan seorang penyembuh. Bahkan orang kenal tahu bahwa dia bahkan anak daripada tukang kayu. Tetapi hari itu Jairus berkata, tidak apa-apa saya merendahkan diri, saya tidak apa-apa saya menghinakan diri. Asalkan anakku itu bisa sembuh dan disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, mungkin hari ini saudara juga sedang berjuang untuk sebuah penyakit, supaya penyakit itu bisa sembuh. Hari ini saudara mungkin sedang berbeban untuk kesembuhan orang yang saudara cintai. Mungkin itu suami saudara, mungkin itu istri saudara, mungkin juga anak-anak saudara, bahkan orang tua saudara. Saudara sedang berjuang supaya mereka yang kau kasihi itu bisa sembuh dari penyakit. Sejauh mana perjuangan saudara supaya orang yang saudara kasih itu bisa sembuh? Dengan membayar biaya dokter yang mahal, rumah sakit yang mahal. Tidak apa-apa. Tidak ada kata terlalu mahal untuk menyelamatkan jiwa orang yang kita kasih. Saudara-saudara, firman Tuhan berkata, Jairus memohon kepada Tuhan Yesus supaya anaknya ditumpang tangani dan disembuhkan dari sakit. Yesus di dalam ayat 24 berkata, lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Yesus berkata, siap, ayo kita pergi. Ayo kita lihat anakmu yang sakit itu. Ayo kita ke rumah. Lalu dalam perjalanan menuju rumah Jairus, terjadi sebuah peristiwa di mana ada seorang janda miskin yang menderita 12 tahun pendarahan. Datang kepada Yesus dan disembuhkan Tuhan Yesus. Hati Jairus mungkin bisa saja berkata, ini perempuan mengganggu. Anakku itu hampir mati. Anakku itu harus cepat-cepat didoakan, ditumpang tangani oleh Yesus. Tetapi terhambat oleh kedatangan wanita yang telah mengalami penderitaan pendarahan selama 12 tahun. Tetapi berita yang didapat mengejutkan lagi adalah
ketika keluarga Jairus datang dengan membawa kabar seperti ini, saudara. Yaitu di dalam ayat 34. Maka katanya kepada perempuan itu, ayat 35. Ayat 35. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadah itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Tadi kita membaca di dalam ayat 23 bagaimana Jairus tersungkur dan memohon supaya Tuhan Yesus mau datang ke rumahnya, menumpangkan tangan kepada anaknya supaya anaknya yang sakit hampir mati bisa sembuh dan tidak jadi mati. Tapi sekarang di dalam perjalanan menuju rumahnya, Yesus yang menyertainya, datang kabar, datang sebuah vonis dari keluarga yang berkata, Yesus, terlambat, anakmu sudah mati. Tidak perlu lagi menyusahkan guru. Saudara, ini bagaikan berita yang memukul dengan telak hati Deus. Ini vonis. Sudah mati. Sudah terlambat. Tidak perlu lagi merepotkan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, pertengahan bulan Juli yang lalu, benjolan saya di leher yang sudah ada lebih daripada 16 tahun, yang tadinya hanya kecil, tiba-tiba terjadi peradangan. Itu pun saya sadar ketika Pak Rahmadi, dosen di STI, rekan sekerja mengajar di kampus, yang memperhatikannya. Dia bilang, Pak Murah, itu kok benjolan di lehernya Bapak itu merah. Saya tidak sadar, saudara-saudara. Lalu maksud saya tidak menyadari bahwa benjol itu sudah rada. Lalu saya sudah pulang, saya lihat betul. Nah, kemudian saya oleskan minyak, dan akibatnya benjolan itu membesar. Sehingga sebesar bola pingpong. Saya ke dokter, saudara-saudara, ke puskesmas. Lalu dokter berkata, kita coba, Pak, kita hilangkan dulu demamnya Bapak. Sudah itu nanti 3 hari lagi datang kemari. Kemudian saya minum obat dari dokter ini. Dan sudah habis obat itu saya datang. Dokter itu berkata, Pak, ini harus dioperasi, bersihkan. Dia mau merujuknya. Dan memberikan surat rujuk ke rumah sakit. Nah, tapi sebelum saya mendapatkan surat rujukan dari klinik itu untuk rumah sakit, saya konsultasi dengan seorang keluarga yang seorang dokter. Lalu dia menyampaikan bahwa dari gejala-gejala yang saya alami, dia menarik kesimpulan tanpa harus mendahului hasil lab atau biopsi. Dia berkata mungkin itu limfoma. Nah, saudara, saya juga mulai cari apa itu limfoma. Dan ketika saya baca di Google, limfoma itu adalah pembengkakan pembuluh getah bening. Dan itu kemungkinan bisa jadi kanker atau sudah jadi kanker. Membaca bahwa itu limfoma, wah, itu mengecilkan hati saya. Menggelisahkan hati saya. Dan ketika surat rujukan saya bawa ke rumah sakit, saya berharap sebenarnya dokter itu hanya memeriksa sebentar, lalu kalaupun dioperasi, operasi kecil. Tetapi saya sudah di rumah sakit, saudara, dokter berkata, Pak, ini sudah besar, jadi harus dioperasi, dan operasinya operasi umum. Saya tanya, operasi umum itu gimana? Dia bilang, bius total. Saudara, terus saya tanya kepada dokter itu, Dok, bisa nggak kasih obat saja dulu, Dok? Tidak harus dioperasi. Dia bilang, tidak ada obat. Satu-satunya harus operasi. Saudara-saudara, saya sudah konsultasi dengan dokter itu, atau katakanlah sebenarnya saya sudah
mau dirujuk untuk dioperasi. Akhirnya saya berkata, kalau itu dok, saya pikir dulu, tak izin, saya akan runding dengan keluarga saya. Jujur Bapak Ibu Saudara, ketika dokter berkata harus operasi, itu membuat hati kecut. Karena dokter itu berkata mungkin lubangnya besar, yang kedua tidak ada jaminan bahwa benjolannya tidak tumbuh lagi. Tapi saya takut, jujur, untuk dioperasi. Dan itu saya bilang sama istri saya, sudahlah, kita berdoa, kita mudah-mudahan benjolan ini bisa pecah. Saudara-saudara, ketika dokter memvonis, ketika ada kata-kata yang memvonis, itu berat. Lalu firman Tuhan ini berkata kepada kita, di saat keluarga Jairus itu membawa berita dengan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Ayat 36 berkata, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Saudara-saudara, di sini ada dua perkataan. Satu perkataan manusia yang berkata, anakmu sudah mati, sudah terlambat. Lalu ada perkataan Tuhan Yesus yang berkata, jangan takut, percaya saja. Nah, izinkan saya bertanya, saudara. Dalam situasi seperti itu, saudara akan pilih untuk mempercayai perkataan siapa? Itu bukan sesuatu yang mudah. Jujur, ketika masalah benjolan di leher saya itu, orang-orang yang tahu situasi saya, semuanya berkata, operasi Pak. Jangan takut dioperasi Pak. Ayo operasi Pak. Tetapi di saat itulah saya membaca bagian firman Tuhan ini. Saya melihat bagaimana Jairus diperhadapkan dengan dua perkataan. Yang satu perkataan manusia sudah mati, sudah terlambat, tidak ada gunanya lagi. Atau tidak bisa lagi dihidupkan, tidak lagi bisa disembuhkan. Kemudian perkataan yang kedua, Tuhan Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Jangan takut, percaya saja. Di dalam situasi seperti itu, saya mengambil keputusan dalam firman Tuhan ini. Saya mau percaya pada Tuhan Yesus. Saya mau percaya mukjizat Tuhan Yesus. Benjolan di leher saya pada tahun 2014, pernah dengan kasus yang sama juga. Dan ketika saya akan mengajar dalam pembinaan hamba-hamba Tuhan di Bali, sebelum saya mengajar, benjolan itu pecah. Saya berkata, Tuhan, saya minta lagi pertolongan-Mu Tuhan. Dan saudara tahu, tanggal 17 Agustus, sekitar jam 12 malam, karena saya tidak bisa tidur, memikirkan benjolan di leher saya. Dan juga sekaligus menggumuli untuk belajar mempercayai perkataan Tuhan Yesus. Jangan takut, percaya saja. Saya bercermin dan saya geleng-geleng kepala saya. Gerak-gerakkan leher saya. Tiba-tiba benjolan itu pecah dan keluar nanah muncrat. Dan puji Tuhan, hari ini tidak ada benjolan yang menonjol, walaupun masih ada bekas. Itu firman Tuhan. Kepada bacaan kita tadi di dalam Matius 19, firman Tuhan berkata bagaimana ada dua orang buta. Dua orang buta, saudara-saudara, orang buta yang dewasa. Memang di dalam ayat ini tidak disebutkan apakah kebutaan mereka itu mulai dari lahir atau tidak. Tetapi mereka adalah orang buta. Lalu kedua orang buta ini tahu Yesus telah lewat,
Dan mereka berseru dan berkata bahwa kasihanilah kami ya Daud. Kasihanilah kami ya Daud. Lalu ketika Tuhan Yesus sudah masuk ke rumah, mereka masuk juga mengikutinya. Satu pertanyaan yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Dan ini juga pertanyaan kepada saudara. Dengarkan baik-baik pertanyaan itu. Di dalam ayat 28 firman Tuhan berkata begini. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Dan Yesus berkata kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Dua orang buta ini mengejar Yesus dan berkata, Tuhan, sembuhkanlah kami, buatlah kami melihat, buatlah kami melihat. Lalu sesudah mereka bertemu dengan Tuhan Yesus bertanya, saudara, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Percayakah kamu bahwa aku dapat membuat matamu melek? Itu artinya. Tuhan Yesus bertanya, percayakah kamu bahwa aku bisa menyembuhkan sakitmu? Aku bisa memulihkan hidupmu? Aku bisa memberkati keluargamu? Aku bisa membuat bisnismu berkembang? Itu pertanyaan Tuhan Yesus. Dan kita harus menjawab secara pribadi. Kedua orang buta ini memberikan jawaban dengan berkata begini. Ya Tuhan, kami percaya. Ya Tuhan, kami percaya. Mereka dengan semangat berkata, percaya Tuhan, itu sebabnya kami kejar Engkau Tuhan. Itu sebabnya kami melewati banyak rintangan untuk bertemu dengan Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau mampu untuk menyembuhkan kami, membuat kami melek. Mendengar jawaban kedua orang buta ini, Tuhan Yesus berkata ayat 29. Mari saudara, terima firman Tuhan ini. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Lalu ayat 30 berkata, maka meleklah mata mereka. Tuhan Yesus berkata, jadilah kepadamu seperti yang engkau yakini, seperti yang engkau percayai, bahwa aku sanggup membuat matamu melek. Lalu mata mereka bisa melihat. Oh saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hidup ini ada banyak masalah. Bisa soal sakit penyakit. Bisa berkaitan dengan masalah ekonomi. Bisa masalah tentang ketakutan masa depan. Bisa masalah mengenai konflik dalam keluarga. Suami istri. Kalau saya mau ceritakan tentang bagaimana Tuhan bisa memulihkan keluarga-keluarga yang sudah terpecah. Tidak cukup waktu, saudara. Apa yang orang anggap tidak mungkin lagi dipersatukan, di dalam Tuhan bisa dipersatukan. Dia sanggup membuat suami yang sudah meninggalkan istri bertobat dan kembali kepada istri. Dia sanggup membuat seorang istri yang tidak lagi mau menerima suaminya, akhirnya bisa kembali menjadi suaminya. Karena itu kalau engkau punya konflik dalam rumah tanggamu, jangan buru-buru pergi ke konsultan perkawinan, lalu saudara pergi ke pengacara yang lalu berkata kami cerai. Datang kepada Tuhan. Di dalam Tuhan hanya ada satu solusi, dipersatukan kembali. Saudara-saudara, begitu juga kalau engkau kecewa terhadap orang lain, engkau jangan pergi kepada manusia lain sehingga engkau malah dikompori. Tapi datang kepada Tuhan, engkau akan dipulihkan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, apakah engkau hari ini divonis dokter? Tuhan berkata, apakah engkau percaya aku sanggup menyembuhkan penyakitmu? Kalau engkau berkata ya, dia berkata, jadilah padamu seperti yang kau yakin. Jangan takut. Percaya saja. Masih ada mujizat. Ketika saya menggumuli khotbah ini, saudara, akhirnya saya melihat mengapa ada intervensi kesembuhan untuk janda yang 12 tahun pendarahan itu sebelum Yesus masuk ke rumah Jairus adalah untuk meneguhkan hati Jairus. Jadi Jairus menjadi saksi mata bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan
janda yang sudah pendarahan 12 tahun ini. Sehingga ketika dia mendapat berita bahwa anaknya sudah mati, dia punya ketetapan hati mempercayai Tuhan Yesus. Dari mana kita tahu bahwa Jairus mempertahankan tetap percaya pada Yesus? Dia tetap mengajak Yesus pergi ke rumahnya. Dia tidak berkata kepada Tuhan Yesus, "Waduh Tuhan, lihat kau sudah dengar beritanya dari keluargaku, anakku sudah mati. Sudahlah Tuhan, tidak usah perlu lagi ke rumahku, sudah terlambat. Biarlah engkau pergi mengajar." Itu bisa dikatakan kalau dia tidak percaya. Tapi karena dia percaya, dia tetap mengajak Yesus ke rumahnya, lalu dia juga mengizinkan Yesus masuk ke kamar di mana anaknya yang terbaring mati. Dan saudara tahu apa hasilnya? Firman Tuhan berkata begini, di dalam ayat Markus pasal 5, di dalam ayat yang ke-41 sampai 42, bunyinya demikian. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat dia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Anak yang divonis sudah mati oleh keluarga Jairus. Dan ditangisi oleh orang banyak. Oleh kuasa dan mujizat Tuhan Yesus. Dia dibangkitkan dan hidup kembali. Dan dibuktikan dengan dia makan. Bapak Ibu, Markus 5 ada 3 mujizat. Dalam mujizat yang pertama, Tuhan Yesus mengusir roh jahat dari pemuda Gerasa. Mujizat kedua, Tuhan Yesus menyembuhkan penyakit yang parah, yang kronis, yaitu yang diderita oleh janda yang menderita pendarahan 12 tahun. Mujizat yang ketiga, membangkitkan anak Jairus dari kematian. Artinya apa dengan 3 mujizat ini? Hanya Tuhan yang sanggup melakukan itu. Hanya kuasa Allah saja, kuasa Tuhan saja yang sanggup membebaskan orang dari kerasukan setan, dari perbudakan roh jahat. Tidak ada yang lain. Hanya Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan penyakit yang begitu kronis. Dan itu terjadi bukan dengan sebuah mantra, bukan juga dengan sebuah sesuatu yang lain, tetapi kuasa Tuhan menyembuhkan. Hanya Tuhan yang sanggup membangkitkan orang mati. Karena itu Tuhan yang sama juga berkata hari ini pada saudara, jangan takut, percaya saja. Ada mujizat tersedia bagi. Haleluya. Dialah kebenaran firman ini. Membawa kita hidup mempercayai firman Tuhan. Seperti kedua orang buta ini. Seperti Jairus. Tidak ada kata terlambat di dalam mempercayai Tuhan. Kita berdoa.